Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Pradandi dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, NPM 192.191.176. Di sini saya akan memaparkan materi teori belajar motorik, yaitu tentang pengaturan urutan materi belajar. Urutan materi belajar dalam belajar gerak sangat menentukan terhadap keberhasilan pelajar. Urutan materi belajar yang baik akan mempermudah dan mempercepat pelajar untuk menguasainya. Ada beberapa pertimbangan untuk menentukan urutan materi belajar agar bisa dikatakan baik, yaitu yang pertama ada tingkat kesulitan gerak. Berdasarkan tingkat kesulitan ini, hendaknya materi belajar dipilih mulai dari yang mudah ke yang semakin sulit. Dengan diawali dari yang mudah, pelajar akan merasakan keberhasilan dengan keberhasilan itu akan membangkitkan motivasinya untuk mau berusaha. Sebaliknya, apabila pada awal belajar sudah dapat gerakan yang sulit, maka kemungkinan besar akan gagal dan akibatnya akan menghilangkan motivasi belajarnya. Jadi, sana tidak ada semangat untuk belajar. Yang kedua ada tingkat kompleksitas gerakan. Kompleksitas gerakan berhubungan dengan kerumitan koordinasi gerakan. Gerakan yang sederhana hanya memerlukan koordinasi gerakan yang sederhana pula, sedangkan gerakan yang kompleks memerlukan gerakan yang rumit. Pada awal belajar gerak, pelajar baru memiliki tingkat koordinasi tubuh yang belum baik. Oleh karena itu, materi belajarnya juga yang sederhana terlebih dahulu. Sejalan dengan berlangsungnya proses belajar gerak, maka koordinasi gerakan akan meningkat menjadi semakin baik. Dengan meningkatkan koordinasi tersebut, maka pelajar menjadi semakin siap untuk mempelajari gerakan yang semakin kompleks. Yang ketiga ada intensitas penggunaan daya fisik. Daya fisik bisa berkembang sejalan dengan proses belajar atau latihan keterampilan gerak. Apabila pada awal melakukan latihan daya fisik belum baik, maka pada pelaksanaannya gerakan yang diajarkan sebaiknya belum menuntut pada penggunaan daya fisik yang besar. Gerakan-gerakan yang memerlukan daya fisik lebih besar sebaiknya diajarkan di kemudian hari. Yang keempat ada kemungkinan menimbulkan transfer positif. Transfer positif dalam belajar gerak adalah pemanfaatan hasil belajar gerak pada waktu lampau yang mempermudah upaya penguasaan materi belajar yang sedang dipelajari. Sebaliknya, apabila berakibat merugikan bisa dikatakan jadi transfer negatif. Transfer positif bisa terjadi apabila materi belajar yang mendahului serupa dengan materi yang sedang dipelajari. Keserupaan materi belajar terletak pada keserupaan stimulus dan respon gerakan atau setidaknya pada keserupaan respon gerakan. Pengaturan waktu latihan. Pemanfaatan waktu latihan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan latihan. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu latihan perlu diatur dengan baik. Ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengaturan waktu latihan. Antara lain, yang pertama, tingkat perkembangan atau usia pelajar. Usia pelajar mencerminkan tingkat perkembangan fisik dari gerak yang ada pada dirinya. Pada masa-masa usia perkembangan yang yaitu sejak bayi sampai kurang lebih usia 18 atau 20 tahun. Makin bertambah usia, tingkat perkembangannya makin meningkat pula. Makin meningkat perkembangan pelajar atau kapasitas yang dimiliki untuk melakukan gerakan atau berlatih semakin besar. Tingkat keterampilan belajar. Tingkat keterampilan belajar erat kaitannya dengan kecepatan menguasai gerakan. Makin terampil kemungkinan lebih cepat mengatasi gerakan tertentu. Oleh karena itu, bagi pelajar yang terampil untuk setiap macam gerakan keterampilan cukup disediakan waktu yang relatif lebih singkat dibanding bagi pelajar yang tidak terampil. Yang selanjutnya ada tingkat intensitas daya fisik yang digunakan. Untuk melakukan setiap macam gerakan tidak akan sama daya fisik atau banyaknya energi yang digunakan. Gerakan yang berat akan dilakukan seluruh tubuh dan dilakukan dengan kecepatan tinggi akan memerlukan daya fisik yang lebih besar dibandingkan dengan gerakan yang ringan atau yang hanya melibatkan sebagian tubuh dan dilakukan perlahan dan hanya sebentar. Untuk mengerjakan gerakan yang berat, pelatih perlu mengatur waktu praktik yang diselingi waktu istirahat yang cukup. Kemudian ada pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar perlu diatur sebaik-baiknya
Agar proses belajar gerakan berlangsung dengan baik, lingkungan belajar perlu diciptakan dan diatur sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal penciptaan dan pengaturan lingkungan belajar, yaitu yang pertama ada penyesuaian dengan bentuk kegiatan. Kesesuaian dengan bentuk kegiatan dimaksudkan bahwa lingkungan belajar hendaknya dilengkapi dengan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada keleluasaan melakukan kegiatan. Keleluasaan untuk melakukan kegiatan adalah kaitannya dengan luas tempat melakukan kegiatan. Dengan demikian, pemilihan tempat untuk melakukan kegiatan hendaknya disesuaikan dengan luas tempat yang diperlukan. Selanjutnya ada keselamatan pelajar. Keselamatan pelajar kaitannya dengan kemungkinannya terjadinya cedera akibat lingkungan yang kurang memadai. Misalnya tempat yang terlalu licin atau terlalu becek dan tidak cocok untuk melakukan kegiatan berlari. Selanjutnya ada daya tarik untuk kegiatan, yaitu melakukan kegiatan bisa ditimbulkan dari ketersediaannya alat-alat yang baik dan diatur dengan baik pula. Misalnya untuk berlatih senam lantai, pelajar akan tertarik melakukan gerakan-gerakan karena matrasnya kelihatan empuk dan tertata rapi. Yang kelima ada kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Kenyamanan melakukan kegiatan bisa diciptakan dengan melakukan pemilihan tempat yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu dingin, atau tidak ada tiupan angin terlalu kencang. Misalnya melakukan kegiatan latihan voli di siang hari sebaiknya dilakukan dalam gedung atau di tempat yang agak terlindung oleh kerindangan perpohonan. Selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajar di sini membagi beberapa macam, yaitu metode praktik keseluruhan dan metode praktik bagian. Metode praktik keseluruhan adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan semua unsur rangkaian gerakan secara keseluruhan sekaligus dipraktikkan secara keseluruhan pula oleh pelajarnya. Misalnya dalam mengajarkan gerakan bermain tenis meja, pelajar langsung diajar bermain seperti halnya orang bermain sebenarnya. Metode praktik bagian adalah cara pendekatan dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, pelajar diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur rangkaian gerakan untuk dipraktikkannya, bagian demi bagian pula. Misalnya dalam mengajarkan gerakan bermain sepak bola, pelajar diajarkan untuk latihan mengoper bola ke teman. Kemudian selanjutnya bagian selanjutnya untuk mengontrol bola menerima passing dari lawan. Kemudian ketika selanjutnya bisa shooting atau long pass dan lain-lain. Yang terakhir ada metode drill dan metode pemecahan masalah. Metode drill dan pemecahan masalah, cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana pelajar diinstruksikan untuk melakukan gerakan tertentu secara berulang-ulang berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh guru atau pelatih. Guru secara ketat mengontrol agar gerakan benar dilakukan pelajar sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Metode ini bisa dikatakan merupakan cara pendekatan yang berorientasi pada guru. Metode pemecahan masalah adalah cara pendekatan dalam mengajarkan gerakan di mana guru hanya memberikan rambu-rambu mengenai tujuan atau gambaran gerakan keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar. Kemudian pelajar diberikan kebebasan dengan caranya masing-masing untuk mencapai tujuan tersebut. Metode ini bisa dikatakan merupakan cara pendekatan yang berorientasi pada pelajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.